para penasehat Trump itu mereka tidak memperhitungkan peran China. Operations in Iran. Itu memang faktor China yang memainkan perannya di Timur Tengah. Perhatikan, Arab Saudi tidak ikut campur. Mungkin ada kesepakatan tertentu. Guys, peristiwa-peristiwa di Timur Tengah semakin dramatis, ya. Ada Amerika Serikat dengan sekutunya, Israel, Iran, dan di video sebelumnya kita udah membahas tentang tindakan Amerika Serikat di wilayah tersebut, ya, di Timur Tengah. Dan secara umum, pemberitaan media itu penuh dengan informasi dari Gedung Putih, karena pemimpin Amerika Serikat dia aktif menggunakan media sosial, ya. Bisa dibilang sangat aktif. And we will fight, and we will win. Tapi hari ini guys, aku mengusulkan untuk kita fokus pada pemain besar dunia lainnya, ya. Itu negara, dan negara itu kurang aktif di ranah media. Secara umum, bagi orang biasa seperti kita guys, bisa muncul kesan bahwa tidak terjadi apapun, tidak terjadi sesuatu penting di sana, sesuatu signifikan, ya, sesuatu istimewa. Udah menebak siapa yang dimaksud? Tentu aja guys, itu China. Jadi hari ini guys, kita akan membahas China, ya, dan juga perannya dalam konflik di Timur Tengah. Ya, karena berita dari China itu jarang dibahas, jarang dianggap penting. Namun guys, ada kemungkinan bahwa itu justru tindakan China yang bisa memberikan pengaruh kritis terhadap tindakan Amerika Serikat di Iran. Dan bukan hanya di Iran, itu secara keseluruhan dalam agenda global. Itulah yang akan kita membahas hari ini. Siap guys? Let's go! Oke guys, di internet ada banyak informasi bahwa para penasehat Trump itu di Gedung Putih, ya, di Pentagon, mereka tidak sepenuhnya memperhitungkan situasi dengan Iran. Mereka tidak memperkirakan bahwa Iran akan melakukan pemblokiran Selat Hormuz, ya, memblokirnya. Ya guys, terlihat seperti itu. Mereka tidak menduga bahwa setelah kematian Khamenei, Iran akan terus melakukan perlawanan. Bahkan lebih dari itu, kekuasaan di sana akan terus menguat. Dan kenapa kita membahas ini? Dan apa hubungannya dengan China? Kenapa ini sangat penting bagi kita semua? The United States military began major combat operations in Iran. Oke guys, menurutku pada dasarnya itu karena penilaian itu sebenarnya benar. Artinya Iran itu seharusnya tidak melakukan perlawanan, ya, setelah kematian Khamenei, ya. Tidak seharusnya memblokir Selat Hormuz. Karena sebelumnya Iran tidak memblokirnya. Ya, mereka mengancam akan memblokir, tapi tidak pernah lebih dari sekadar ancaman. Dan pada akhirnya guys, seperti yang dikatakan di satu kebijaksanaan Cina, ya, jika seorang pemimpin memiliki penasehat yang cerdas, yaitu para strategi yang berbakat, maka pemimpin itu akan menuju kemakmuran. Dan jika tidak, dia akan menuju kehancuran. Jadi bisa dikatakan bahwa mereka, para penasehat Trump itu, mereka tidak memperhitungkan peran China. Ya, China yang itu, yang berada di bayangan, ya, yang tidak terlihat, yang tidak terdengar, yang tidak membuat kebisingan puluhan kali dalam sehari di ruang media. Ya guys, sepertinya itu memang faktor China yang memainkan perannya di Timur Tengah. Faktor itu memungkinkan Iran, atau lebih tepatnya pemimpinan Iran, memungkinkan untuk menciptakan bantalan keamanan, berikan rasa percaya diri terhadap masa depan. Karena cara Iran bertindak itu adalah taktik defensif, ya, itu taktik gerilya. Dan gimana bisa menjalankan perang gerilya jangka panjang? Taktik itu tuh menguras tenaga. Dan itu juga jangan lupa mereka melawan raksasa Amerika Serikat. Tentu aja harus ada rasa aman di belakang.
Artinya guys, itu harus ada dukungan. Dan dukungan bisa bermacam-macam. Seperti yang kalian ngomong di Indonesia. Baik benda maupun tak benda. Baik material, diplomatik maupun informasi ya. Karena Amerika itu jauh, lalu Cina di mana ya? Ya, di sana, di belakang. Tidak ada perbatasan langsung, tapi dekat. Ya, hanya dipisahkan oleh Afghanistan. Perhatikan juga guys bahwa negara-negara Arab masih tidak terburu-buru ikut campur dalam konflik itu ya. Ya guys, kita nggak tahu pasti ya, tapi mungkin ada kesepakatan tertentu. Perhatikan Arab Saudi tidak ikut campur. Dan apa itu Arab Saudi? Itu peringkat keempat dalam anggaran militer dunia. Amerika Serikat, China, Rusia, dan Arab Saudi 50-60 miliar dolar setiap tahun ya. Itulah jumlah yang mereka investasikan ke keamanan, dan Arab Saudi tidak ikut campur. Kenapa? Pertanyaan yang bagus guys ya. Yang bisa kita katakan guys dengan pasti ya, itu adalah apa yang kita udah ketahui ya, apa yang kita udah tahu. Dan kita tahu bahwa peran Cina di dunia meningkat pesat ya, khususnya dalam beberapa tahun terakhir. Dan juga guys, salah satu wakil Perdana Menteri Cina, dia sangat memahami Iran secara mendalam. Di Cina guys ada 4 Perdana Menteri. Nah, salah satunya adalah Zhang Guoqing, dan karirnya sangat terkait dengan Iran karena dia bekerja di sektor pertahanan dan dia pernah tinggal di Tehran. Yang menarik guys, dia belajar bahasa Persia secara mandiri. Untuk apa? Agar bisa langsung terlibat dalam negosiasi. Kalau bisa bahasa itu juga bisa menutup kesepakatan dia sendiri. 感谢总统先生百忙之中拨冗会见。 这样的话就比去年同期增长了。 Guys, aku ingetin Iran itu sudah hampir 50 tahun berada di bawah sanksi. Dan untuk bekerja sama dengan Iran, negara manapun bisa kena hukuman. Lihat aja itu putri pendiri Huawei, Meng Wanzhou. Dia hampir aja di penjara di Amerika Serikat waktu itu karena melanggar sanksi Iran. Kalau guys ada yang tidak tahu atau mungkin lupa, Meng Wanzhou itu tuh dia direktur keuangan Huawei. Dan dia sekaligus putri pendiri perusahaan. Jadi dia ditahan di Bandara Vancouver itu di Kanada tahun 2018. Ditahan kenapa? Atas permintaan Amerika Serikat. Tuduhannya terkait hubungan Huawei dengan perusahaan di Hong Kong. Dan perusahaan di Hong Kong itu mereka bekerja sama Iran. Dan pada akhirnya tahun 2001, Meng Wanzhou itu dia buat kesepakatan dengan Departemen Kehakiman AS dan mereka membebaskan dia. Tapi inti guys dari cerita ini, inti apa? Hubungan dengan Iran, sanksi Iran. Oke guys, kesimpulan, ada seorang dengan latar belakang yang sangat serius ya, Zhang Guoqing. Ini guys adalah level paling atas dalam kekuasaan Cina, paling atas, sangat tinggi. Ingat kita memulai video ini dengan para penasihat Trump itu ya, apa yang mereka sarankan kepadanya. Sementara di sini ada para strategi sangat serius dan para strategi itu dalam kekuasaan, dan inilah yang kemungkinan besar tidak diperhitungkan oleh para penasihat Trump itu. Terima kasih guys sudah nongkrong bareng aku, bareng Roomsolve. Jangan lupa like, share, dan subscribe to the channel. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Pakai-pakai.